India buka konsulat di Sabah ni kan, ini terus ramai orang orang Sabah terutamanya lah, terus jadi macam lain macam sudah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyokong keputusan India untuk membuka konsulat baharu di Kota Kinabalu, Sabah. Ini yang paling penting, kaitan di antara operasi parti dengan pembukaan konsulat jeneral India. Kebanyakan parti yang ditangkap dikejar sana sini sekarang rata-rata adalah pendatang daripada Filipina. Begitu juga. Lebih dari 58.000 pendatang tanpa izin ditangkap dalam beberapa tahun terakhir di Malaysia. Dan Sabah jadi salah satu titik paling panas. Tapi di tengah operasi besar-besaran itu, muncul rencana pembukaan konsulat jenderal India di Kota Kinabalu. Kebetulan? Atau ada dinamika lain yang belum banyak dibahas? Hari ini kita akan kupas satu persatu. Karena kalau dua kebijakan ini ternyata saling berkaitan, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sabah kembali jadi sorotan. Pemerintah Malaysia melalui Jabatan Imigresen Malaysia menjalankan operasi penertiban pendatang asing tanpa izin atau PATI secara masif. Data resmi menyebutkan sejak 2022, lebih dari 20.000 operasi penguatkuasaan dilakukan di seluruh Malaysia. Hasilnya, lebih dari 58.000 orang ditangkap. Di Sabah sendiri, operasi rutin dilakukan di Kota Kinabalu, Lahad Datu, hingga Tawau. Dalam salah satu operasi terbaru, puluhan orang ditahan karena tidak memiliki dokumen sah atau tinggal melebihi masa izin. Proses deportasi juga terus berjalan. Ratusan warga Indonesia dipulangkan melalui Tawau menuju Nunukan. Bagi sebagian warga lokal, ini langkah tegas yang memang sudah lama ditunggu. Isu pencurian listrik, air, pemukiman ilegal, hingga tekanan pada fasilitas umum sering dikaitkan dengan persoalan migrasi tak terkendali. Sabah memang punya sejarah panjang soal migrasi lintas batas, terutama dari Filipina dan Indonesia. Jadi ketika operasi besar-besaran ini digelar, banyak yang melihatnya sebagai bentuk pemulihan ketertiban. Tapi, apakah ini murni soal penegakan hukum? Atau ada dinamika lain yang lebih kompleks? Menurut kamu, operasi sebesar ini cukup untuk menyelesaikan persoalan struktural migrasi di Sabah? Tulis pendapat kamu nanti di kolom komentar. Sebagian kalangan mulai mempertanyakan, mengapa operasi terlihat sangat intens terhadap pendatang dari Indonesia dan Filipina, sementara muncul kesan bahwa kelompok tertentu dari Asia Selatan tidak mendapat tekanan serupa? Perlu ditegaskan, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Malaysia yang membenarkan tudingan tersebut. Ini masih sebatas persepsi dan perdebatan publik. Namun persepsi di politik seringkali sama kuatnya dengan fakta. Dan disinilah ketegangan mulai terasa. Apakah ini murni penegakan hukum biasa, atau ada strategi ekonomi dan diplomasi jangka panjang yang sedang dijalankan? Kita tahu di negeri Sabah sekarang ini berlaku dua isu besar. Yang satu agak positif, yang satu lagi agak mendebarkan. Okey, jadi tonton video sampai habis supaya tidak gagal faham, supaya tidak ada komen yang bercanggah dengan tujuan video ini disampaikan. Okey. Kita sebagai rakyat Sabah sekarang ni cukup merasa senang apabila Jabatan Imigresen Malaysia sedang melakukan operasi bersepadu besar-besaran untuk menahan para pendatang tanpa izin atau PATI. Tidak pernah dalam sejarah negeri Sabah bilangan tangkapan, bilangan serbuan yang dibuat dengan angka yang sebegini besar. Jadi kita berharap beberapa masalah setempat seperti kes kecurian elektrik dan air akan dapat diatasi. Kita pun pada mulanya fikir itu sajalah. Tetapi beberapa hari kemudian berlaku satu lagi insiden apabila Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX, menyambut kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi mengumumkan bahawa sebuah konsulat jenderal India akan dibuka di Sabah. Untuk pengetahuan saudara-saudara, negara India ni mereka tidak ada kedutaan sebab sama-sama negara Commonwealth. Jadi tahap mereka lebih tinggi, iaitu Pesuruhjaya Tinggi. Okey, Pesuruhjaya Tinggi. Tetapi kuasa mereka melangkaui kuasa kedutaan. Jadi ini lebih tinggi. Kalau konsulat jenderal mereka jauh lebih tinggi daripada konsulat jenderal Indonesia kan. Okey. Jadi saudara-saudara, mulanya kita tetap nampak dua hal ni macam tak ada kaitan. Tetapi cuba kita kaji betul-betul. Kerana rakyat Sabah sekarang ramai tertanya-tanya, apa keperluan buka konsulat jenderal India di Sabah? Kan? Mari
channel perantau LCS buat teori. Ini teori saja saudara-saudara ya, tidak semestinya betul. Kalau salah silakan kita bincang di ruangan komen. Okey, pertama sekali kita nak ulas apa tujuannya. Kita tahu negara India merupakan sebuah negara kuasa besar. Mereka mempunyai kekuatan nuklear. Mereka mempunyai kekuatan ketenteraan yang diiktiraf antara 7 negara dengan kuasa militer terkuat. Mereka mempunyai bilangan penduduk dan pasaran yang sangat-sangat besar dari segi ekonomi. Mereka mempunyai bahan mentah keperluan yang sangat besar yang diperlukan oleh negara luar. Dan mereka juga mereka juga mempunyai bilangan jutawan-jutawan dan bilion-bilion yang besar seperti Gautam Adani dan Mukesh Ambani. Jadi mereka ada kuasa yang hampir-hampir seimbang dengan kekuatan kuasa China dan Amerika. Tapi fakta berikut ini justru membuat semuanya terlihat lebih kompleks. Sabah bukan wilayah biasa. Letaknya strategis, relatif dekat dengan jalur laut Cina Selatan. Kawasan ini sejak lama menjadi pusat perhatian berbagai kekuatan Asia. India, sebagai salah satu kekuatan besar di Asia, tentu memiliki kepentingan ekonomi dan diplomatik di Asia Tenggara. Pembukaan konsulat bisa dilihat sebagai langkah memperkuat hubungan dagang, memperlancar investasi, dan mempermudah pelayanan warga negara. Bukan soal militer, tidak ada pernyataan resmi yang mengarah ke sana. Tapi dampaknya bisa terasa di sektor ekonomi lokal. Di Sabah, sektor usaha kecil dan menengah, konstruksi, pariwisata hingga jasa sangat bergantung pada tenaga kerja migran. Operasi penertiban besar-besaran otomatis mempengaruhi komposisi tenaga kerja. Kalau sebagian tenaga kerja berkurang drastis, siapa yang akan mengisi kekosongan itu? Apakah struktur ekonomi lokal akan berubah? Apakah ini bagian dari penataan ulang tenaga kerja jangka panjang? India akan buka konsulat di Sabah. Bila kita dengarkan, India buka konsulat di Sabah ni kan, ini terus ramai orang orang Sabah terutamanya lah, terus jadi macam lain macam sudah. Ini bukan sebab kita benci orang India, bukan sebab kita anti orang luar, tapi sebab satu benda saja. Kenapa Sabah selalu jadi lokasi, tapi bukan jadi keutamaan? Sabah tu kan dia pernah melalui sejarah yang sangat pahit tau. Sabah pernah melalui isu migrasi. Sabah ni dia pernah melalui satu keputusan besar dibuat tanpa suara rakyat dalam jangka masa yang sangat panjang. Jadi soalan dia kan, Sabahan terlibat tak dalam keputusan ini? Kalau India konsulat tu dibuka di Sabah, kalau untuk ekonomi, okey bagus. Kalau untuk perdagangan, okey bagus juga. Tapi jangan ulangkan sejarah lama lah. Jangan guna Sabah sebagai pintu dan rakyat Sabah cuma jadi penonton saja. Kalau perkara besar macam ni, lebih baik dijelaskan dengan betul kepada orang Sabah. Jangan anggap Sabah tu sebagai lokasi saja. Sabah itu ada rakyat jelata. Dan rakyat Sabah mau dihormati. Dan inilah jawaban dari pertanyaan di awal tadi. Bukan soal konspirasi, bukan pula soal satu kebijakan berdiri sendiri. Yang terjadi kemungkinan besar adalah pergeseran kebijakan migrasi dan diplomasi yang berjalan bersamaan. Operasi Pati berbicara tentang kontrol domestik. Rencana konsulat berbicara tentang ekspansi kerjasama internasional. Masalahnya, ketika dua kebijakan ini terjadi di waktu yang hampir bersamaan, publik tentu akan mengaitkannya. Dan masyarakat Sabah pada akhirnya hanya menginginkan satu hal, transparansi. Karena sejarah panjang isu migrasi di Sabah membuat warganya sensitif terhadap perubahan demografi dan struktur sosial. Stabilitas sosial, kepastian hukum, penghormatan terhadap kedaulatan wilayah, itulah yang jadi tuntutan utama. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.